Banyak yang percaya Yesus, tapi belum benar-benar paham tentang Roh Kudus dan Bapa. Ini bukan cuma soal kecil, tapi bisa berakibat besar untuk keselamatanmu. Penasaran kenapa? Tonton terus video ini sampai habis ya. Kalau kamu ikuti sejarah gereja dan diskusi di medsos, banyak debat soal Yesus dan Roh Kudus. Ada yang bilang Roh Kudus itu pribadi berbeda, ada yang bilang Roh Kudus adalah kuasa Yesus. Bahkan ada yang percaya Yesus saja sudah cukup, tanpa peduli Roh Kudus. Namun, ada juga yang berpendapat Roh Kudus hanyalah perwujudan kuasa Yesus saat Dia ada di dunia, sehingga tidak perlu dipisahkan sebagai pribadi. Pandangan ini kadang muncul karena sulit memahami konsep teologis Tritunggal yang memang misteri iman. Untuk itu kita perlu memahami konsep Tritunggal dengan baik. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia bilang sesuatu yang sering kita lewatkan. Di Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, "Lebih berguna bagi kalian kalau aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia untuk datang kepada kalian." Dari kata-kata Yesus kita tahu bahwa Dia dan Roh Penghibur atau Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Saat Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus datang kepada kita. Parakletos dalam bahasa Yunani artinya penolong atau pembela. Meski berbeda pribadi, mereka tetap satu hakikat dan satu tujuan, yakni menyelamatkan manusia. Sebelum membahas lebih dalam, kita perlu melihat bahwa Yesus dan Bapa juga adalah pribadi yang berbeda, namun tetap dalam satu hakikat. Yesus menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa Dia dan Bapa adalah pribadi yang berbeda. Yesus melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia. Yesus melanjutkan, jika kita masih sulit memahaminya, coba lihat apa yang Yesus kerjakan saat itu. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengajar, dan membebaskan yang terbelenggu dosa. Itu semua dilakukan Yesus untuk menunjukkan kasih Bapa kepada manusia. Bayangkan ini seperti anak yang terpisah dari orang tuanya sejak kecil. Hidupnya penuh kesulitan dan kebingungan karena kegelapan dan ketidaktahuan. Orang tua itu ingin sekali bertemu dan menyatakan kasihnya, tapi ada penghalang besar, yakni dosa yang memisahkan mereka. Dalam Yesaya 59:2 dikatakan dengan jelas, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kesalahan kita membuat Allah menjauh sampai Dia tidak mendengar doa kita. Karena itu, Bapa mengambil langkah pertama dengan mengutus Yesus sebagai utusannya. Memang, Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda, dan Yesus diutus oleh Bapa. Tapi, apa yang membuat Yesus berbeda dari nabi-nabi lain? Di Matius 3 ayat 17. Suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Bahkan roh jahat pun taat kepada Yesus. Seperti yang tertulis di Markus 1 ayat 27. Mereka heran dan bertanya-tanya, siapa gerangan ini? Jika Yesus hanya nabi, tentu Dia tidak akan punya otoritas sebesar itu. Jadi, sudah jelas bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi berbeda, tapi satu visi, menyelamatkan manusia. Masing-masing memiliki misi berbeda. Apa adalah pengutus dan sumber segala sesuatu? Yohanes 3 ayat 16. Yesus adalah anak yang datang menebus dosa dan menjadi jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Roh Kudus adalah penolong yang membimbing dan menguduskan kita. Yohanes 14 ayat 26. Mereka satu hakikat, Allah yang kekal, Maha Kuasa, dan penuh kasih. Selama 3,5 tahun pelayanannya, Yesus menunjukkan kasih dan kuasa Bapa lewat mujizat dan pengajaran. Namun sebenarnya, semua mujizat itu terjadi karena Roh Kudus bekerja dalam Dia. Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, akan melakukan pekerjaan yang sama bahkan lebih besar. Karena aku pergi kepada Bapa." Yohanes 14 ayat 12. Jadi, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita bisa lebih besar dari yang Yesus lakukan saat di bumi. Ini bukan soal siapa lebih hebat,
Tapi tentang peran Roh Kudus sebagai pemberi kuasa dan pelengkap karya Yesus. Bayangkan ada utusan bank yang datang ke rumahmu dan memberitahu saldo deposito. Kamu naik dari 100 juta jadi 110 juta. Kalau kamu percaya utusan itu, tentu kamu juga percaya pada bank yang mengutusnya. Tapi kalau kamu percaya utusan tapi tidak percaya banknya, sebenarnya kamu menolak kebenaran itu. Sama halnya dengan iman kita. Kalau kamu percaya Yesus tapi menolak Roh Kudus, kamu seperti menolak kuasa yang Yesus janjikan akan datang setelah Dia pergi. Menolak Roh Kudus berarti menolak kuasa dan berkat dari Bapa. Artinya, kau belum sungguh percaya pada kuasa Yesus. Roh Kudus bukan hanya mengerjakan mujizat, tapi juga berperan dalam kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Karya keselamatan kita adalah karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Bapa yang menunjukkan kasih sempurnanya lewat Yesus. Roh Bapa memberi kesaksian melalui Yesus dan kuasa yang terus bekerja di dunia sampai sekarang. Yesus juga bilang, Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 10. Ini artinya percaya Yesus berarti percaya juga pada Bapa yang mengutusnya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang diutus untuk membimbing kita ke kebenaran dan kehidupan. Jadi, mengenal Yesus secara lengkap harus juga mengenal dan percaya pada Roh Kudus. Intinya, kuasa keselamatan dan hidup baru yang Yesus janjikan nggak bisa dipisah dari karya Roh Kudus. Kalau kamu percaya Yesus tapi abaikan Roh Kudus, kamu melewatkan kuasa terbesar Tuhan untuk mengubah hidupmu secara ajaib dan nyata. Namun, pandangan ini sebenarnya menyederhanakan misteri Tritunggal Maha Kudus yang diajarkan sejak gereja mula-mula. Seperti dikatakan oleh Santo Athanasius, seorang bapa gereja abad ke-4, Roh Kudus bukan sekadar kekuatan atau pengaruh, tetapi pribadi ilahi yang sama-sama dipuja bersama Bapa dan Anak. Lebih jauh, Uskup Augustinus juga menulis bahwa Roh Kudus adalah ikatan kasih yang mengikat Bapa dan Anak. Bukan sesuatu yang terpisah atau sekadar kuasa pasif. Jadi, menyangkal Roh Kudus berarti tidak mengenal keseluruhan Allah Tritunggal. Di sisi lain, beberapa kelompok teologi kontemporer kadang mengajarkan bahwa kuasa mujizat atau karunia Roh Kudus bisa hadir tanpa pribadi Roh Kudus. Padahal Yesus jelas berkata bahwa Roh Kudus adalah penolong yang akan mengajarkan dan mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 26 menunjukkan bahwa Roh Kudus berperan aktif dan personal dalam kehidupan orang percaya. Ini penting kita pahami supaya iman kita tidak setengah-setengah. Karena dalam praktiknya, banyak orang yang mengaku percaya Yesus tapi hidupnya tidak berubah, tidak mengalami kuasa dan karya Roh Kudus. Bisa jadi karena mereka menolak atau kurang mengenal Roh Kudus. Akhirnya, penting untuk kita membuka hati menerima Roh Kudus sebagai pribadi yang hidup dan bekerja nyata dalam kita, bukan hanya sekadar konsep atau kuasa abstrak. Karena hanya dengan Roh Kudus, kita bisa mengalami iman yang penuh, hidup yang berbuah, dan mujizat yang nyata. Sekarang, coba pikirkan, apakah kamu benar-benar kenal Roh Kudus sebagai pribadi dalam hidupmu? Atau kamu cuma kenal Yesus dan merasa itu sudah cukup? Bagaimana pengalamanmu dengan Roh Kudus? Pernah nggak kamu merasakan kuasanya yang mengubah hidup, membimbing, atau bahkan membuat mujizat? Kalau kamu belum merasakannya, mungkin saatnya buka hati dan biarkan Roh Kudus bekerja nyata dalam hidupmu. Tanpa Roh Kudus, iman kita bisa terasa hambar dan lemah. Ingat analogi mengenai bank? Kalau kamu percaya utusan tapi menolak banknya, berapa banyak berkat dan kuasa yang kamu tolak tanpa sadar. Dari sini kita belajar, jangan setengah-setengah dalam percaya. Terima dengan sepenuh hati karya Allah lewat Yesus dan Roh Kudus, supaya hidupmu penuh kuasa dan berbuah nyata. Roh Kudus bukan sekadar penolong biasa, tapi pribadi ilahi yang berbeda dari Yesus, tapi tetap satu hakikat dan tujuan dalam karya keselamatan. Yesus bilang, lebih baik dia naik ke surga supaya Roh Kudus datang dan memberi kuasa serta penghiburan yang tak tergantikan. Mujizat dan kuasa Yesus saat di dunia terjadi karena Roh Kudus bekerja dalam dia.
Roh Kudus juga terus bekerja dalam setiap orang percaya yang membuka hati dan imannya. Jadi, percaya Yesus tapi abaikan Roh Kudus itu seperti menolak kuasa Tuhan terbesar. Kuasa yang menghidupkan, membimbing dan menguatkan. Mari buka hati dan kenal serta percaya sepenuhnya kepada Roh Kudus, supaya iman kita tidak setengah-setengah, tapi penuh kuasa dan hidup yang berbuah. Jika Anda menyukai video ini, like dan subscribe serta share ke teman dan saudara Anda. Tuhan Yesus memberkati.